Jadi kemarin pacar saya habis cerita. Dia ini habis baca suatu cerita di Twitter. Cerita tentang seorang anak yang jadi tulang punggung keluarga. Sebut aja A. A ini selalu mengutamakan keluarganya. Dari semenjak dia mulai bisa bekerja, penghasilannya itu selalu untuk keluarganya. Ketika teman-temannya beli barang mahal dari tabungannya, beli rumah, beli mobil, bahkan menikah, dia tetap memberikan penghasilannya kepada keluarganya. Sampai di umur 30 kalau nggak salah, dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ketika jasadnya dibawa ke rumah, ibunya itu nangis histeris dan ngomong kayak gini, "Ya ampun nak, kamu kok ninggalin kita? Kalau kamu pergi yang bayar utang orang tuamu itu siapa? Yang nyekolahin adik-adikmu itu siapa?" Saya nggak tahu ya cerita itu tadi bener apa enggak. Tapi seandainya bener, saya ngerasa nggak sepatutnya orang tua itu ngomong seperti itu. Entah, mungkin dia mikir kalau anaknya itu aset untuk melunasi utang-utangnya, atau mempermudah finansialnya, atau memang dia orang tua yang seperti itu. Saya dengar cerita itu, rasanya tuh sakit hati. Karena saya punya beberapa teman yang kondisinya itu seperti itu. Dia bekerja hanya untuk membayar utang orang tuanya, menghidupi keluarganya, hingga akhirnya semakin dia bertambah usia, semakin dia stuck di situ dan gak bisa berkembang. Sebut aja B. Dia ini teman dekat saya. Sampai sekarang kita temenan, bahkan udah kayak saudara. Suatu hari, dia ini mau keluar, main sama saya dan teman-teman lah. Pas dia keluar mau nyalain motor, ibunya sama tetangganya tuh lagi di luar. Biasalah, ibu-ibu ngerumpi. Lalu tetangganya nanya ke si B, "Mau kemana B? Mau pacaran ya?" Sebelum si B jawab, ibunya si B langsung bilang ke tetangganya, "Ya jangan pacaran dulu dong, biar bantu bayar utang orang tuanya." Teman saya nggak jawab, dia langsung pergi. Dan begitu sampai di tongkrongan, dia kelihatan sedih banget. Iya dong, ketika teman-teman seusia kami, yang lain itu udah pada nikah, udah ada yang punya anak. Dia jomblo dan dilarang pacaran karena uangnya harus buat bayar utang orang tua. Itu tadi cerita B. Sekarang kita ke cerita teman saya yang lain. Sebut aja C. Kalau nggak salah ya, saya udah pernah cerita ini entah di video yang mana, saya lupa. Jadi, C ini itu adalah teman saya waktu kuliah di luar negeri. Beasiswa yang saya dapat sama C itu kayaknya kalau nggak salah ya, 12 juta. Buat kebutuhan hidup dan lain-lain, saya biasanya itu cuma nyisa 1 sampai 2 juta aja. Itu pun saya udah hemat banget. Hampir tiap hari masak, jarang main, pokoknya survival mode lah. Dan itu pun cuma bisa nyisa segitu. Sedangkan C, semua uangnya itu ditransfer ke keluarganya. Full, buat biaya hidup keluarganya. Bayar utang orang tuanya, sekolah saudaranya, cicilan semuanya full dia yang nanggung. Orang tuanya gak kerja. Sehat padahal. Sebelumnya memang mereka bekerja, tapi setelah teman saya ini menawarkan diri untuk ngirimin uang, mereka berhenti kerja. Terus, karena teman saya ini beasiswanya full dikirim ke kampung, dia kerja, dan gajinya itu buat hidup dia di luar negeri. Awalnya emang bisa, kuliah sambil kerja, bisa, tapi semakin berjalan, dia keteteran. Dia pun mikir, kayaknya mendekati ujian akhir nanti, dia harus mulai nabung dulu dari sekarang biar dia nggak perlu kerja ketika persiapan ujian. Dia bisa belajar biar bisa fokus. Sampai puncaknya, bapaknya ini kecelakaan. Uang yang ditabungkan tadi itu harus dia kirim ke kampung untuk biaya operasi. Saya pun bilang ke dia, udah nggak apa-apa. Saya tawarin juga untuk urusan biaya hidup, pakai duit saya dulu. Kita fokus ujian, cepet lulus. Tapi keluarganya itu nyuruh dia pulang juga. Kalau dia nggak pulang, dia disebut anak durhaka. Dia disuruh nemenin bapaknya di rumah sakit. Meski dia udah ngasih pengertian kalau dia ini mau ujian. Orang rumahnya nggak mau ngerti. Saya pun heran, wong di kampungnya tuh masih ada 3 saudaranya sama ibunya. Harusnya kan nggak butuh-butuh banget kehadirannya. Bapaknya juga nggak kritis. Akhirnya, dia merasa bersalah. Dia pun pulang meski udah saya tahan.
Padahal kalau dia nggak ikut ujian ini, dia nggak lulus, dia harus nambah semester. Kalau nambah semester, beasiswanya tuh putus. Kalau beasiswanya putus, dia nggak dapat uang saku, dia juga harus nyari duit buat bayar kuliah. Yang kalau nggak salah itu 100 juta per semester atau per tahun gitu, saya lupa. Pokoknya, saya bayangin kondisinya itu akan stres banget. Dia harus nyari duit buat hidup, buat bayar kuliah, buat ngirim uang ke keluarganya. Gila. Akhirnya, saya sama teman-teman itu patungan setiap bulan kita kasih ke dia. Bantu dia supaya dia bisa lulus. Jiwa korsa lah. Tapi endingnya, dia di DO karena nggak bisa bayar kuliah. Dia pulang ke Indonesia dan tahu nggak? Dia dibenci keluarganya karena dia kehilangan kemampuan untuk menghasilkan uang. Gila, saya nggak habis pikir. Akhirnya, dia kena depresi dan nggak bisa dikontak selama beberapa tahun. Ada yang bilang mungkin dia malu, mungkin juga dia nggak enak sama teman-teman yang udah bantu. Tapi itu mungkin. Yang saya yakini, device-nya, HP dan laptop, itu pasti dijual buat kebutuhan keluarganya. Karena beberapa tahun setelah itu, ketika saya samperin ke kampungnya, dia nggak megang HP. Sama sekali. Oke, itu tadi 3 cerita yang menurut saya horor ya teman-teman. Untuk kalian yang ada di kondisi yang sama seperti A, B, dan C, saya nggak minta kalian jadi orang jahat. Saya nggak minta kalian untuk nggak bantu orang tua. Saya cuma minta sama kalian untuk tegas dan membantu secukupnya aja. Saya memang mungkin nggak bisa relate dengan kondisi kalian ya, karena saya anak terakhir yang apes dulu kakak saya yang pertama. Dia bantu ekonomi keluarga dan dia bayarin saya kuliah juga. Tapi kalau saya mencoba memposisikan diri di posisi kalian, yang akan saya lakukan adalah securing the future. Saya akan nabung sebagian dari penghasilan saya untuk digunakan mempelajari skill baru yang bisa menghasilkan. Kalau kalian lulusan SMA, ya bisa nabung dulu buat kuliah. Di UT aja, nggak apa-apa. Murah, bagus. Kalau kalian lulusan kuliah, nabung untuk ikut pelatihan. Kalian bisa ikut pelatihan bahasa, pelatihan data analis, dan sebagainya lah. Suka-suka kalian aja. Tapi pastikan skill yang kalian pelajari itu bisa menghasilkan. Karena ketika pendapatanmu itu bisa bertambah, saya jamin, kehidupanmu itu akan lebih mudah. Nggak perlulah langsung menghasilkan 2 digit. Nambah 500 ribu atau 1 juta aja sebulan pasti sangat membantu. Setelah dana untuk menjamin masa depan kalian, kalian sisihkan dana untuk menjamin masa depan saudara kalian. Di sini, ini agak tricky ya. Kalian juga harus mendidik saudara kalian yang saya asumsikan adik, untuk dewasa, visioner, dan tahu balas budi. Kenapa? Dulu yang bayarin saya S1, sebagian besar tuh kakak saya. Kalau saya didikannya jelek, setelah lulus saya nggak akan balas budi. Dan jangan sampai itu terjadi di kalian. Dan itu yang harus kalian tanamkan ke adik kalian. Kalian jadi manipulatif pun, nggak masalah. Kalian ditodong membantu dengan pamrih pun, nggak masalah. Oke, setelah menjamin masa depan saudaramu, baru bantu orang tua. Kenapa orang tua itu terakhir? Karena sebelum kamu bisa membantu pun, mereka bisa survive kok. Dan di luar kejadian-kejadian sial ya, misalnya kecelakaan, atau bangkrut, atau ketipu, harusnya mereka tetap bisa survive. Apalagi setelah kalian bisa bekerja, beban mereka kan juga berkurang. Itu tadi kalau orang tuanya normal. Kalau yang nggak normal, misalnya mereka nggak kerja meski sehat, atau tukang judi, atau kecanduan ngutang, atau yang mau dikasih duit seberapa banyak pun, itu nggak pernah cukup dan selalu habis. Solusinya, kamu yang pegang keuangan keluarga. Saya yakin, pasti akan ada resistensi ya dari orang tua kalian. Mereka pasti tersinggung dan drama. Tapi, cuek aja. Setelah semua tanggung jawabmu nanti selesai, apapun itu, misalnya nyekolahin adik-adikmu sampai lulus, ngelunasin cicilan rumah, atau apapun itu, setelah selesai, baru pengelolaan keuangan kamu balikin lagi ke orang tuamu. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Buat kalian yang punya strategi lain atau mau sharing cerita, pengalaman yang sama, tulis di kolom komentar. Siapa tahu orang-orang lain yang memiliki kondisi yang sama dengan kalian, itu bisa terbantu. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.